Shalom, salam sehat. Selamat berjumpa kembali di ibadah ke-17 setelah Trinitatis. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jemaat HKBP Resotban, yakni HKBP Denpasar, HKBP Mataram, HKBP Extraordinary, dan HKBP Nusa Dua. Marilah kita beribadah dengan hikmat di rumah kita masing-masing. Bagi anggota jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuki ibadah kita dengan nyanyian dari buku ND nomor 135 ayat 1 dan ayat 3. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya semua kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu 17 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Marilah kita membaca secara responsoria. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Mari kita dengarkan persembahan pujian dari saudara kita. Thank
Kita dengarkan berita dari panitia Pesta Huria. Yang kami hormati Amang Pendeta Sianturi, Amang Pendeta Huta Suit, dan Inang Pendeta Buru Sinaga. Yang kami hormati juga Amang dan Inang Parhalado, serta Jemaat HKBP Denpasar yang kami kasihi. Salam sehat. Sesuai program kerja kita dan juga sesuai keputusan rapat beberapa minggu yang lalu, telah disepakati bahwa Pesta Huria atau Pesta Gotilon tetap kita adakan di gereja kita ini pada tanggal 15 November 2020 dengan suasana atau kondisi adaptasi baru. Dan untuk tahun ini panitia Pesta Huria dari kami sektor 9, 10 dan 11. Amang dan Inang serta Naposo Gunung yang kami kasihi, mungkin kita bertanya-tanya, apa perlu diadakan Pesta Huria tahun ini, di mana saat ini kita pada suasana perekonomian atau keuangan kita Jemaat HKBP Denpasar semakin berat akibat COVID-19. Terus terang, kami sebagai panitia Pesta Huria merasa berat dan terbebani juga dengan Pesta Huria yang tetap kita adakan ini. Tapi setelah mengetahui kondisi keuangan gereja kita, mau tidak mau kita tetap melaksanakan Pesta Huria dengan tetap memperhatikan kondisi Jemaat HKBP saat ini. Oleh karena itu, untuk bisa membiayai kondisi keuangan kita itu, maka sangat perlu kita adakan Pesta Huria sebagai jalan untuk mencari dana dalam pemenuhan biaya operasional gereja kita untuk beberapa bulan ke depan. Dan di sini gereja juga tidak menetapkan target kepada panitia harus berapa banyak yang didapat dari pencarian dana dalam Pesta Huria ini. Karena kami juga menyadari semua jemaat sangat terdampak sekali dengan pandemi virus COVID-19 ini. Maka sesuai dengan penggembalaan Amang Pendeta Resort, maka kami panitia melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan keadaan sekarang ini. Adapun cara penggalian dana yang dilakukan sama seperti tahun lalu, tetapi tanpa ada pesta di hari puncaknya. Mengingat kita harus mengikuti protokol kesehatan serta juga minimalkan biaya untuk acara Pesta Huria. Ada 4 cara yang telah disepakati untuk mencari dana, yaitu silua sistem pesan. Yang kedua, menjalankan amplop Pesta Huria di setiap kebaktian minggu. Yang ketiga, menjalankan amplop ke rumah-rumah jemaat yang akan dilakukan oleh masing-masing sintua sektor. Di sini Amang, Inang dan juga adik-adik Naposo Gunung, gereja dan panitia tidak memaksa jemaat untuk memberi harus dengan jumlah yang besar. Tetapi keikhlasan Amang, Inang dan adik-adik Naposo Gunung, seberapapun atau sekecil apapun asal dengan keikhlasan memberi, panitia tetap akan menerima dengan sukacita. Dan cara pengiriman dana yang keempat adalah mengadakan kegiatan malam holong secara live streaming di Facebook HKBP Denpasar dan juga YouTube HKBP Denpasar hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Di mana dalam acara live streaming itu ada acara hiburan seperti tari-tarian, tortor dan juga nyanyian lagu yang dibawakan oleh anggota jemaat kita sendiri. Lagu-lagu itu akan dilelang oleh audiens yang menonton secara live melalui Facebook dan YouTube, serta anggota jemaat yang hadir dalam malam holong yang diadakan di gereja dalam kondisi yang hadir dibatasi jumlahnya. Jadi yang menonton bukan saja dari jemaat Denpasar saja, tetapi juga jemaat-jemaat di luar gereja kita. Oleh karena itu, perlu partisipasi jemaat kita agar like atau memfollow akun FB dan YouTube kita dan men-share ke teman-teman dan juga keluarga-keluarga kita yang di luar Bali. Di samping kegiatan penggalian dana untuk memeriahkan Pesta Huria ini, panitia Pesta Huria juga mengadakan lomba bernyanyi via online. Kami mengajak semua jemaat berpartisipasi untuk ikut lomba ini, baik dari sekolah minggu, remaja Naposo, serta orang tua. Peserta mengirimkan penampilan bernyanyinya dalam bentuk video dan mengirimkannya ke panitia. Dan panitia
akan memposting video itu di akun resmi FB dan YouTube di gereja kita. Untuk penilaian salah satunya adalah siapa yang terbanyak menyukai video yang bersangkutan. Adapun penilaian adalah juara favorit dan juara terbaik. Masalah teknisnya akan dijelaskan oleh seksi acara dan yang terbaik akan bernyanyi di malam bolong secara live. Demikianlah Amang Inang serta Naposu Bulung kita Pesta Huria dalam situasi adaptasi baru ini. Besar harapan kami Jemaat HKBP mendukung dan mendoakan agar acara Pesta Huria kita dapat berjalan dengan baik, karena semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mau diantar. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus yang beribadah di dalam rumah, dan anak-anak kami sekolah minggu yang kami cintai. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25. Kita membacanya di tengah-tengah rumah kita, dan saya akan membacanya kepada kita. Manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman ini menyatakan bahwa Tuhan itu menunjukkan rasa empati yang sangat dalam dengan kesendirian seorang manusia itu pada masa penciptaannya. Ketika Allah dapat merasakan empati yang dalam tentang kebutuhan manusia itu, maka Allah bertindak dengan memberikan kawan, teman, pendamping dalam hidupnya yang sepadan. Ada kalimat yang mengatakan berdua lebih baik daripada sendiri. Karena kesendirian itu membuat manusia seperti hampa, tidak memiliki semangat, bahkan tidak mampu merasakan sukacita dengan Allah dan juga alam yang diberikan Allah kepada manusia itu. Lebih tepat dikatakan nanti ini Allah, Tuhan, memberikan penolong yang sepadan dengan manusia. Kemudian ketika manusia itu hidup sendiri, maka kesepian akan melingkupinya. Kebutuhan jiwanya harus dipuaskan dengan hasrat hidup rukun bersama dan sejalan. Manusia itu tidak lagi lemah sepanjang waktu yang dia jalani. Karena apa? Karena pasangan hidupnya sudah mampu membuat dia memiliki sukacita di dalam Tuhan. Tentu sukacita itu adalah sukacita yang positif, karena saling mendukung dan saling membutuhkan yang satu dengan yang lain, saling melengkapi kebutuhan pasangannya masing-masing yang sepadan dengan dia. Firman ini mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalimat ini mengingatkan kita betapa kita saling membutuhkan, betapa kita saling butuh motivasi, kekerabatan, kasih mengasihi yang sejati, hidup bercengkrama dalam kerukunan keluarga, hidup bersosialisasi dengan baik, dan hidup saling mendoakan yang satu dengan yang lain. Allah yang membentuk manusia itu, yang mengenal manusia itu dan tahu apa yang baik baginya, lebih tahu Allah daripada manusia itu sendiri. Allah berkata, tidak baik apabila ia terus-menerus seorang diri. Itu tadi empati yang ditunjukkan Allah akan kebutuhan manusia yang diciptakan Tuhan itu. Tidak baik apabila ia terus-menerus seorang diri dalam Taman Eden yang diberikan Allah. Di Pengkhotbah 4 ayat 3
sampai 10 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi malanglah nasib orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Betapa kita saling membutuhkan motivasi, menyemangati ketika kita memiliki pasangan yang sepadan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, nats firman ini begitu tajam membahas bahwa Tuhan peduli dengan ciptaannya. Tuhan mengasihi manusia itu. Tuhan tidak mau melihat manusia itu hidup dalam kesepian dan sangat memilukan. Dan ternyata kita saling merasakan ketergantungan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu Allah melihat semuanya baik dan sempurna saat Dia memberikan pasangan yang sepadan bagi manusia itu. Allah yang membentuk manusia itu harus terjadi dari dua orang, yakni laki-laki dan perempuan. Satu orang akan tetap satu untuk selamanya. Penolong, sepadan, pendamping, soulmate, belahan jiwa, itu sangat dekat dengan apa yang kita rasakan karena dia berada di samping kita. Ketika kita bersukacita, pasangan belahan jiwa kita pasti merasakan sukacita. Ketika kita sedih, pasangan kita pasti merasakan rasa sedih. Itulah belahan jiwa. Sehingga dikatakan satu otak, dua pikiran, satu jantung, dua denyutan, satu kehidupan percaya kepada Tuhan, maka satu tujuan hidup tidak akan diceraikan oleh kematian. Itulah firman hari ini yang menyatakan kepada kita bahwa penolong yang dekat dengan pasangannya harus hidup bersama sebagai suami istri dan saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan memiliki pasangan, karena itu adalah firman yang diberikan Tuhan kepada kita. Penolong di sampingnya, penolong di depannya, yang dapat dipandangnya dengan sukacita dan berbahagia. Nats ini sering digunakan dalam ikatan perkawinan atau pernikahan. Disampaikan kepada pasangan yang menikah supaya hidup dalam satu daging, saling membutuhkan, saling melengkapi dalam banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan, tapi mampu menghadapi bersama-sama pasangan yang sepadan itu, sekalipun banyak perbedaan. Dan itulah rahasia Tuhan yang sudah dipersatukannya dalam cinta kasih. Tidaklah mungkin lagi setiap pasangan mengatakan tidak saling membutuhkan. 1 Korintus 12 ayat 21 dikatakan, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Semua harus saling membutuhkan dan saling melengkapi. Jangan pernah tidak menghargai pasanganmu, belahan jiwamu, kekasih hatimu. Usahakanlah kita juga mampu bersahabat kepada semua orang. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Bersahabatlah kepada semua orang. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan mengetahui
apa yang ada di dalam hati kita, karena Dia adalah penolong kita. Lembaga keluarga suami istri adalah karunia Tuhan yang luar biasa, yang harus kita jaga sampai masa kehidupan kita. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, suami menjaga wibawa keluarga, istri melengkapi perannya sebagai penolong yang sepadan dengan suami. Istri mengasihi suami dan anak-anaknya, istri mengasihi orang tuanya dan mertuanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan perannya sebagai pendamping yang sepadan dengan suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami harus menyayangi istri, suami harus mengasihi istri dan anak-anaknya, suami harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istrinya, dan kebutuhan jasmani anak-anaknya, dan kebutuhan rohani dari imannya kepada keluarganya. Itulah yang disebut relasi yang sepadan, relasi yang setara dan sepenanggungan dalam kisah hubungan yang baik suami dan istri. Berjalan bersama-sama, berpikir ke arah yang lebih baik, menjadi rekan kerja Allah dalam keluarga, hidup harmonis sekalipun ada konflik di dalamnya, tetapi dapat saling memahami untuk ke arah yang lebih baik, bertindak benar, berlaku jujur, tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup keluarganya, maka seisi rumahnya tetap beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup keluarga itu. Itulah keluarga yang sepadan, suami istri yang tetap mengutamakan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu, firman ini menguatkan kita di masa pandemi ini. Kiranya ketika kita bergumul tentang ekonomi keluarga, kita bergumul suami harus pergi merantau jauh untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ingatlah, sekalipun jauh dari keluarga, ingatlah Tuhan. Tuhan menjagaimu, Tuhan memeliharamu, dan ingatlah memenuhi apa yang menjadi kewajiban di tengah-tengah keluarga dan anak-anak. Jangan pernah berputus asa, sekalipun di masa pandemi ini kita memiliki banyak kebutuhan, banyak yang harus kita penuhi dalam kebutuhan jasmani kita. Tuhan Maha Kaya, Dia akan mencukupkan. Jika satu keluarga melipat tangan berdoa kepada Tuhan, suami dan istri sehati untuk mendoakan anak-anaknya, kita dimampukan Tuhan melewati masa pandemi ini, dan Tuhan menguatkan pergumulan kita dan memberikan harapan doa kita pada waktu yang Dia berkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami. Berkati firman-Mu, betapa Tuhan merasakan empati yang dalam akan kebutuhan manusia itu, sehingga Tuhan memberikan pasangan
yang sepadan di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, menghargai pasangan hidup kami, mencintai pasangan hidup kami, suami dan istri yang menjadi rekan kerja Allah di gereja rumah Tuhan, di tempat kami masing-masing, mengajari anak-anak kami berdoa, beribadah, bersyukur kepada Tuhan, dan memelihara hubungan yang baik kepada Tuhan, relasi yang harmonis. Tentu banyak perbedaan, banyak kekurangan, tapi Tuhanlah yang menetapkan cinta kasih kami untuk kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati jemaat kami, berkati semua anak-anak, berkati semua yang beribadah di dalam rumah, sehat selalu. Dan begitu kami Tuhan, hamba-Mu yang melayani, Tuhan berikan semangat sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita mendoakan persembahan ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap pelayan Pultamer dan pelayan ibadah virtual hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom.